Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai, mari kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Dan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Agar kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini, bukan cuma duduk saja di kelas. Jadi berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu absen dulu. Absen hari ini tanggal 1 Januari 2021. Nah, di sini yang pertama ada Rani. Apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Jadi semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin sakit atau yang tidak ada pemberitahuan. Semuanya hadir. Di pertemuan sebelumnya, kan kalian telah belajar mengenai aturan penjumlahan. Kalian telah mengetahui apa itu aturan penjumlahan, bagaimana aturan penjumlahan, dan bagaimana juga mengerjakan soal dengan menggunakan aturan penjumlahan. Nah, di sini kalian akan melanjutkan mengenai aturan perkalian. Kan di pertemuan sebelumnya Ibu juga berpesan kepada kalian untuk mempelajari mengenai aturan perkalian. Ada yang sudah belajar mengenai aturan perkalian? Belum, Bu. Belum ternyata. Jadi sebaiknya kalau misalnya Ibu berpesan untuk belajar, jadi kalian belajar ya, biar kalian paham aturan perkalian atau pembelajaran yang hari ini tuh seperti apa. Nah, sebelum ke sini, Ibu ada pretest untuk kalian. Ini lembarnya. Silahkan kalian isi, kalian jawab. Di situ silahkan kalian kerjakan menggunakan diagram pohon aturan tersebut. Dikerjakan 5 menit ya waktunya. Ya, Bu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ke Ibu, jangan bertanya ke teman sebelahnya. Ibu kalau sudah dikumpul, Kak, Bu? Iya, dikumpul. Sini. Nah, terima kasih sudah mengerjakan. Apakah ada kesulitan dengan pretest ini? Tidak. Ya, tidak. Mari kita lanjutkan. Hari ini kita belajar aturan perkalian. Nah, di sini aturan perkalian itu jika terdapat n unsur yang tersedia. Ada yang paham n unsur itu apa maksudnya? Enggak. Nah, ternyata nggak ada yang tahu n unsur itu seperti apa. Nah, n unsur itu maksudnya ada unsur pertama, ada unsur kedua, ada unsur ketiga, ada unsur keempat, dan seterusnya. Jadi sampai banyak. Nah, jadi jika terdapat n unsur yang tersedia, maka ada K1 unsur pertama merupakan banyak cara untuk menyusun unsur pertama. Jadi misalnya nanti K1 itu ada 2, berarti ada 2 cara untuk menyusun unsur pertama, seperti itu. K2, banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun. Nah, jadi K2 ini cara menyusun unsur kedua setelah unsur pertama. Jadi unsur pertama dulu kalian susun, baru unsur keduanya. Jadi misalnya nanti ada unsur ketiga. Jadi di sini ada banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. Jadi unsur sebelumnya harus kalian susun terlebih dahulu, baru kalian susun unsurnya. Dan seterusnya. Jadi nanti bisa sampai n unsur. Dan seterusnya sampai kn. Nah, kn ini maksudnya banyaknya cara untuk menyusun unsur ke n setelah objek n-1 unsur sebelumnya tersusun. Jadi misalnya ada 10. Nah, jadi unsur yang jadi banyak cara untuk menyusun unsur ke-10 setelah unsur ke-9 tersusun. Jadi kalau misalnya unsur ke-11 gimana? Berarti unsur ke-10-nya harus tersusun terlebih dahulu, baru
11. Ya, benar sekali. Nah, di sini maka banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang tersedia adalah, ada yang tahu seperti apa? Berarti K1 K1 dikali K2 dikali K2 dikali K3 dikali K3 sama sampai dengan KN. Nah, sampai dengan KN. Ya, benar sekali. Berarti di sini aturan perkalian rumusnya menjadi unsur pertama dikali unsur kedua dikali unsur ketiga dan seterusnya sampai unsur ke N. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Berarti misalkan unsurnya banyak, itu K1-nya sampai seterusnya disesuaikan aja kan Bu? Iya, disesuaikan saja. Jadi misalnya nanti ada soalnya unsurnya ada 5. Jadi di sini ada unsur pertama dikali unsur kedua, unsur ketiga dikali unsur keempat dikali unsur kelima. Jadi kalian sesuaikan saja tergantung soal-soalnya. Kalau misalnya ada 10, ada 20, jadi tergantung unsurnya. Nah, dari sini bisa dipahami kan mengenai Bisa. aturan perkalian? Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Nah, bisa Rani tolong Ibu untuk membacakan soalnya? Anis mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Dia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Ya, terima kasih sudah membacakan. Nah, dari sini kalian paham soalnya? Paham Bu? Nah, di sini penjelasannya diketahui. Dari soal diketahui unsur apa saja? Ada unsur baju. Nah, unsur pertamanya ada baju. Nah, Anis mempunyai berapa baju? 3. 3 baju. Berarti K1 sama dengan 3. 3. Ada unsur lain? Ada Bu, celana. Iya. Nah, unsur kedua celana. Nah, di sini Anis mempunyai berapa celana? Ada 2. 2. Jadi K2 sama dengan 2. 2. Nah, dari sini kan kalian telah belajar mengenai diagram pohon. Nah, kalau dengan diagram pohon, ada yang tahu ini berapa jawabannya? 6. Enggak Bu? Iya, benar sekali 6. Ada 6. Nah, kan karena di sini kan kita belajar mengenai aturan perkalian. Nah, dari unsur-unsur ini kan cuma ada 2 unsur ya. Diketahuinya ada unsur pertama ada baju, unsur keduanya ada celana. Masing-masing K1 sama dengan 3, K2 sama dengan 2. Nah, jadi kalau dengan menggunakan aturan perkalian, ini seperti apa rumusnya? Berarti K1 K1 dikali dikali K2. K2. Udah kan karena ada 2 unsur saja. Di sini K1-nya berapa? 3. 3 dikali K2-nya 2. 2. 3 kali 2 Sama dengan 6. 6. Ya, benar sekali. Jadi, pasangan baju yang dapat dipakai Ada 6. ada 6 pasang. Nah, ternyata dengan menggunakan aturan perkalian jawabannya 6 juga. Dengan menggunakan diagram pohon 6 juga. Nah, dari sini kalian bisa mengerjakan soal itu dengan menggunakan diagram pohon atau dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, dari sini dapat dipahami kan? Iya Bu. Kembali mengingatkan, kalian cermati terlebih dahulu unsur-unsur apa yang terdapat di soal. Jadi misalnya cuma ada 2 unsur, berarti cuma 2 unsur itu saja. Misalnya ada 3 unsur, berarti ada 3 unsur di sini nanti. Jadi kalian cermati soalnya itu seperti apa. Nah,
Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, terus nanti aturan perkalian ini bisanya digunakan untuk kejadian yang seperti apa? Nah, pertanyaan dari Rani, aturan perkalian ini digunakan untuk kejadian yang seperti apa katanya? Nah, di sini ciri-ciri dari aturan perkalian ini soalnya ini misalnya dikerjakan dengan aturan perkalian, salah satu cirinya itu kejadian ini harus berlangsung bersamaan. Jadi kejadian ini bersamaan. Tidak boleh misalnya di sini kan nggak mungkin Anis itu memakai baju saja tanpa celana, kan nggak mungkin. Jadi harus menggunakan baju dan celana. Tidak boleh celana saja tanpa baju. Jadi itu maksudnya kejadian itu bersamaan terjadinya. Dan ciri yang lain itu ada penggunaan dan. Kata hubungnya di sini ada dan. Jadi misalnya nanti ada soal, ada kata-kata dan itu, berarti itu bisa jadi soal tersebut bisa dikerjakan menggunakan aturan perkalian. Nah, dari sini bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Nah, karena bisa dipahami, Ibu ada post test untuk kalian. Nanti silahkan kerjakan post testnya dengan menggunakan cara aturan perkalian ini yang telah kalian pelajari. Waktunya 5 menit dari sekarang, silahkan kalian kerjakan. Kalau tidak paham, tanya ke Ibu ya. Ibu. Ibu, ini caranya sama kan, Bu? Iya, caranya sama. Nih, caranya aturan perkalian itu kan ada K1 dikali K2 dikali K3 sampai dengan KM. Jadi kalian cermati soalnya di situ. Apakah ada berapa unsur? Ketahuinya. Nah, kalau sudah, silahkan dikumpul, waktunya sudah habis. Apakah ada kesulitan dari soal post test ini? Enggak, Bu. Nah, berarti kalian sudah paham kalau kalian sudah bisa mengerjakan soal post test ini mengenai aturan perkalian. Nah, di akhir pembelajaran ini, Ibu berpesan kepada kalian untuk belajar mengenai pembelajaran setelah ini, yaitu pembelajaran mengenai permutasi dan kombinasi. Silahkan kalian pelajari ya. Jangan lupa dan jangan malas-malas untuk mengerjakan tugas rumah. Misalnya kalian ada dari mata pelajaran yang lain, misalnya Ibu suruhkan kalian untuk belajar mengenai permutasi dan kombinasi, silahkan kalian pelajari, jangan lupa. Nah, ini karena di masa pandemi, Ibu berpesan kepada kalian untuk mematuhi 3M. 3M itu ada memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kalian jangan lupa. Dan jangan sering-sering keluar ya, di rumah saja. Nah, dari sini, sebelum Ibu tutup dengan salam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu ingin minta bantuan kepada kalian untuk menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah tentang cara penyusunan unsur jika terdiri dari N unsur. Ciri-cirinya itu kejadian itu terjadi sekaligus atau secara bersamaan dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Maka banyak cara untuk menyusun N unsur yang tersedia adalah rumusnya K1 dikali K2 dikali K3 sampai dengan KN. Ya, terima kasih Rani karena telah menyimpulkan. Nah, dari sini karena sudah selesai semua ya,